Assalamualaikum, saya Fasa dan saya akan menjelaskan pengertian tentang global warming. Sebelumnya kita sudah pasti dengar atau sering dengar tentang global warming atau pemanasan global. Tapi sebenarnya apa sih itu pemanasan global? Oke, jadi gini, pemanasan global adalah suatu kondisi di mana suhu rata-rata permukaan bumi kita itu semakin meningkat. Ini tidak terjadi karena cuaca yang lagi gerah, tapi ini terjadi karena adanya peningkatan suhu jangka panjang di atmosfer kita. Nah, kondisi ini tuh atau pemanasan global ini tuh terjadi karena ada yang namanya efek rumah kaca. Nah, jangan bayangin efek rumah kaca itu adalah sebuah rumah untuk tanaman ya, bukan. Tapi itu efek rumah kaca itu lebih ke gas-gas di atmosfer yang menangkap panas dari matahari, namun tidak membiarkannya lolos keluar ke angkasa. Oke, jadi gini, di bumi kita itu kan terdapat banyak sekali aktivitas ya. Misal aktivitas hewan maupun manusia, dan seperti pabrik atau industri yang tidak pernah berhenti. Nah, tentunya ini tuh merupakan sumber atau hal-hal yang menyumbang gas-gas seperti CO2 atau karbon dioksida, metana atau CH4 dan beberapa gas lain. Nah, ini tuh saking banyaknya gas ini yang dihasilkan oleh aktivitas yang terjadi di bumi. Ini dia ketika ke atas meluas ke atmosfer, dia tidak langsung hilang gitu. Dia menetap di sana, dan untuk CH4 ini hilangnya bahkan sampai puluhan tahun. Belum lagi bagi CO2. CO2 itu pasti akan sangat lama sekali dia menghilang, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Nah, gas-gas itu tuh nanti menumpuk di atmosfer bumi kita. Dia semacam membentuk cincin. Nah, itu adalah nanti yang menangkap panas dari sinar matahari dia sampai ke bumi. Dia memantul, namun pantulan panasnya itu atau inframerahnya itu tidak tembus ke angkasa gitu, karena adanya CO2, CH4 dan gas-gas lain itu yang mengambung di atmosfer. Jadi kondisi tersebut yang menyebabkan semakin panasnya iklim di bumi ini. Panasnya itu akan terus terjebak dan tidak bisa keluar sepenuhnya dari lapisan-lapisan bumi ini karena adanya gas yang tadi. Dan itulah yang disebut dengan efek rumah kaca. Oke, untuk siapa tahu yang lebih jelasnya itu akan dijelaskan oleh animasi berikut.
Nadine, seperti yang dikatakan Fasa tadi, saya akan melanjutkan faktor penyebab pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena yang terjadi ketika suhu bumi meningkat secara signifikan dan berlangsung dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pemanasan global yang dikenal. Yang pertama, pemborosan energi. Penggunaan energi yang tidak efisien dan berlebihan seperti pembangkit listrik yang menggunakan minyak bumi dan batu bara menghasilkan gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri seperti pabrik semen, pupuk, dan tambang menghasilkan gas rumah kaca yang seperti CO2. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik menghasilkan gas menata dan CO2 yang berkontribusi pada pemanasan global. Yang keempat, pemakaian bahan bakar kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi yang berbasis bahan bakar fosil meningkatkan emisi gas karbon dioksida yang berdampak pada pemanasan global. Yang kelima, pertanian dan peternakan. Aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan bahan kimia dan kotoran hewan yang tidak diolah dapat memicu pemanasan global. Nah, di sini saya Violeta akan menyebutkan cara untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, kita bisa menggantinya dengan energi yang terbarukan seperti matahari, air, dan angin. Ini bisa meningkatkan efisiensi energi dan mendorong transportasi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak mereka. Nah, yang kedua, meningkatkan penyerapan karbon. Pohon, hutan, dan lautan semua berperan sebagai penyerapan karbon alami, menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer, mempertahankan dan meningkatkan jumlah hutan, menghijaukan kota, dan mengelola lautan dengan cara yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kemampuan penyerapan karbon. Nah, yang ketiga ada mempromosi praktik. Yang ketiga, mempromosikan energi terbarukan. Energi terbarukan itu seperti yang tadi saya sebutin, yaitu angin, air, dan matahari tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca sehingga dapat membantu mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pemerintah dan perusahaan swasta dapat mempromosikan penggunaan energi terbarukan dengan menawarkan insentif bagi penggunaan energi terbarukan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran publik. Kesadaran kita semua itu juga penting buat pemanasan global itu tidak berkelanjutan. Nah, meningkatkan kesadaran publik tentang penyebab dan konsekuensi pemanasan global dapat mendorong tindakan yang lebih besar untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya, pemerintah mengadakan organisasi nirlaba dan individu semua dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran publik tentang menyebarkan informasi tentang pemanasan global dan cara mengurangi dampaknya. Selanjutnya, saya Sherly akan menjelaskan pencegahan untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama adalah hemat energi. Dengan hemat energi, menggunakan lampu atau kipas angin atau AC dimatikan jika tidak sedang digunakan. Yang kedua adalah dengan bijak menggunakan alat transportasi seperti dengan berjalan kaki, menggunakan sepeda untuk mengurangi alat transportasi yang dapat menumbuhkan lebih banyak polusi yang ada di bumi. Yang ketiga adalah dengan peduli pada lingkungan atau dengan menanam pohon untuk mengurangi pemanasan global yang ada di bumi atau untuk mengurangi polusi-polusi yang ada di bumi. Nah, jadi apakah pemanasan global itu bisa berhenti? Tentu tidak. Meskipun kita tidak dapat menghentikan pemanasan global, kita dapat memperlambat laju dan membatasi jumlah pemanasan global dengan mengurangi emisi gas-gas yang memerangkap panas dan karbon hitam tersebut. Saat ini, kita menghadapi bencana buatan manusia berskala global. Ancaman terbesar kita dalam ribuan tahun. Perubahan iklim. Jika kita tidak mengambil tindakan, keruntuhan peradaban kita dan kepunahan sebagian besar dunia alam ada di cakrawala.
Orang-orang di seluruh dunia telah berbicara. Pesan mereka jelas. Waktu hampir habis. Jumlah karbon dioksida di atmosfer sekarang sekitar 50% lebih tinggi daripada tahun 1900. Dan bukan hanya kita yang terus menambah karbon dioksida ke atmosfer, tapi kita juga menebang hutan di bumi dengan laju yang besar. Padahal, hutan-hutan tersebut adalah konsumen karbon dioksida yang paling efisien di bumi. Kita akan menghancurkan tanah karena tanah hujan tidak subur. Namun, kita sebenarnya cuma sedang mengutak-atik iklim bumi dan atmosfer kita yang kita ingin. Ketika kita berbicara tentang La Nina Samuzon, kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi ketika waktu Samuzon lenyap. Dunia telah menjadi begitu rapuh sehingga kita tidak dapat menyerahkan bumi kepada penyiksaan yang sekarang bisa kita lakukan terhadapnya. Dan ketika kita berbicara tentang efek rumah kaca, kita berbicara tentang sesuatu yang mempengaruhi seluruh bumi. Dan masalah ini adalah masalah hidup dan mati yang menyentuh angka keberlangsungan planet itu sendiri. Jadi, ada satu hal yang secara biologis pasti tentang spesies manusia. Kita adalah satu spesies. Jika kita tidak menghentikan pelancaran dunia alam kita, maka kita harus bersiap dengan resiko yang pasti akan terjadi ke depannya. Mari kita renungi sejenak. Kita perbaiki apa yang telah kita lakukan selama ini. Semata-mata demi menjaga dan merawat rumah atau bumi kita ini. Sederhana saja. Jika kita tidak bisa melindungi alam, maka kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Satu-satunya cara kita dapat menyelesaikan masalah adalah dengan solusi manusia atau solusi kita sendiri. Kita tidak pernah bisa duduk diam dan menunggu keajaiban untuk menyelamatkan kita. Melainkan, kita harus memulainya sendiri dengan usaha kita sendiri dan dengan kesadaran kita sendiri.